Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 3 Juni 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Carolus Luangga dan kawan-kawan. Mereka adalah martir. Para misionaris di Afrika sering mendengar bahwa kesuciannya adalah privilege orang kulit putih. Ucapan itu dapat dipahami meski tidak benar. Di antara para kudus hitam yang tak terhitung jumlahnya yang secara mendalam dan sederhana menghayati hidup Kristen, ada beberapa yang menonjol seperti Carolus dan teman-temannya, hamba-hamba istana. Mereka termasuk kasta istana, tetapi kemewahan tidak mencekik iman mereka. Mereka memilih maut daripada hidup mewah mendatar. Mereka menangkap dan membunuh putra kesayangan dan melemparkannya keluar kebun anggur. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram darah Santo Carolus Luangga dan teman-temannya membuahkan panenan berlimpah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap untuk menerima sebagian dari hasil kebun anggur itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sungguh mengasihi kita semua. Allah mengutus putranya sendiri
sebagai tanda kasih-Nya yang tidak terbatas terhadap setiap orang. Ketika Yesus putranya diutus ke dunia, dunia ini pun menolaknya, bahkan menyiksa, membunuh, dan pada akhirnya ia bangkit, memberikan penebusan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Allah. Padahal kita tahu dunia dan isinya ini adalah milik Tuhan Yesus. Kita ini milik Tuhan Yesus. Jiwa kita ini juga milik Tuhan Yesus. Namun hendaklah kita menyadari bahwa kita ini miliknya dan Dialah sang pemilik yang menguasai hidup dan kematian kita. Saudara-saudari, kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan umat-Mu, pada peringatan kenangan para martir-Mu telah Kau perkenankan kami menyambut santapan surgawi. Santapan ini telah menguatkan mereka untuk menahan segala derita, siksaan dengan sabar. Semoga iman dan cinta kasih kami pun Kau kuatkan agar tetap teguh dalam segala derita dan cobaan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.